Oke. Selamat pagi Pak Ridwan. Bisa mengganggu waktunya Pak? Wah, selamat pagi Pak Reza. Ya bisa sekali, Bapak kan guru berpotensi, guru berprestasi. Apa Pak? Tumben datang Bapak. Ini Pak mau sedikit diskusi, ada cerita-cerita nih Pak. Kan gini Pak, rencana kan saya ada pengen lanjut S2 nih Pak. Pengen lanjut S2 gitu Pak. Cuman di lain pihak sepertinya orang tua saya tidak mendukung keinginan saya karena kebetulan dia sudah cukup tua gitu di rumah, jadi dia menginginkan saya tetap ada di rumah gitu Pak. Oh, Bapak ingin lanjut S2 ya Pak. Sementara di sisi lain, orang tua Bapak juga ingin supaya Bapak lebih banyak waktunya bersama Bapak. Kira-kira begitu ya Pak? Benar Pak, iya Pak. Oh, kalau kedua ini Pak, memang kalau saya lihat sifatnya sangat positif. Bapak ingin meningkatkan karir, meningkatkan pengetahuan. Memang itu karakter Bapak selama ini saya lihat berpotensi. Eh, saya juga melihat bahwasannya ketika orang tua Bapak menginginkan waktu Bapak lebih banyak, itu artinya Bapak sangat dirindukan, dicintai oleh orang tua Bapak. Namun sebelum itu Pak, karena kebetulan Bapak tadi datang ke sini, kira-kira apa yang mau kita bicarakan ya Pak? Oke, Tujuan. sebenarnya sebenarnya tujuan saya seperti ini Pak. Jadi saya tetap ingin melanjutkan S2 gitu Pak, tetap melanjutkan S2. Namun bagaimana ya Pak kira-kira cara berkomunikasinya nih Pak? Cara berkomunikasi yang efektif ke orang tua sehingga dia bisa menerima keinginan saya gitu. Oh, saya tahu. Berarti Bapak ingin bagaimana ya cara berkomunikasi kepada orang tua saya ini supaya mereka mengizinkan. Nah, karena Iya saya Pak. tahu memang orang tua saya ini sangat mencintai saya, kira-kira begitu ya. Iya Pak, benar. Itu yang saya tangkap ya Pak. Oke Pak. Terus Pak, kalau boleh tahu bagaimana situasinya sekarang ini Pak setelah Bapak sudah sempat mengutarakan perasaan atau keinginan untuk S2. Bagaimana situasinya sekarang ini Pak? Kalau ditanya situasi sebenarnya seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, ketika saya membicarakan rencana ini, beliau sepertinya sulit untuk menerima keinginan karena alasan kan ya seperti yang Bapak bilang tadi bahwa orang tua namanya orang tua tetap ingin memiliki kedekatan secara fisik dan batin kepada anak-anaknya seperti itu Pak. Jadi istilahnya beliau mengizinkan tapi seperti tidak ikhlas gitu Pak. Oh, ibaratnya mengizinkan tapi tidak ikhlas gitu ya Pak. Iya Pak. Oke, berarti hmm, kalau boleh saya tahu Pak, situasi atau eh, keinginan yang Bapak harapkan harusnya bagaimana Pak? Keinginan yang saya harapkan sih, keinginan yang saya harapkan sih sepertinya saya ingin kalau orang tua saya mengizinkan gitu, mengizinkan saya untuk pergi S2 dan bisa ikhlas menerimanya gitu Pak. Kalau mengizinkan sudah diizinkan, tetapi ikhlasnya yang Mm-mm. kurang masih Bapak kurang dapat dari orang tua ya. Iya Pak, benar. Kalau boleh Pak, mohon maaf nih Pak, kalau boleh, apakah Bapak pernah meminta izin selain untuk S2 misalkan, entah misalnya pergi ke tempat yang jauh atau pergi ke tempat-tempat yang lain, tetapi orang tua tidak ikhlas, pernah enggak ya Pak? Sebelum-sebelumnya sih dengan situasi dan kondisi yang sama, pernah sih Pak, misalnya kayak misalnya seperti saya ingin melanjutkan pergi berlibur gitu Pak ke Danau Toba. Awalnya mungkin ya seperti ditolak gitu Pak, cuman ya tetap diizinkan gitu Pak. Oh, diizinkannya ikhlas enggak ya Pak? Ikhlas enggak saat itu ya Pak? Nah, kalau bicara ikhlas tidak aja ini yang sulit kita ukur Pak ya. Kita Oh. ukur kedalaman penerimaannya gitu Pak. Tetapi setelah pulang Bapak dari liburan itu, wajah mama atau orang tua nggak masam-masam kan, masih tetap menerima, "Oh, sudah pulang anak saya," kira-kira begitu ya, Pak? Ya, sepertinya sih seperti itu Pak. Sepertinya bisalah menerima gitu Pak.
Oh, berarti kalau bisa saya bilang pada saat itu ikhlas sebenarnya orang tua Bapak ya untuk kalau Bapak pergi ya saat itu ya. Ah, iya Pak. Terus apa yang Bapak lakukan saat itu? Mengapa kira-kira orang tua Bapak ikhlas saat itu ya? Nah, kalau boleh masih Bapak ingat ada nggak yang Bapak lakukan supaya orang tua Bapak ikhlas saat itu? Eh, yang saya ingat sih saat itu saya menjelaskan gitu, menjelaskan maksud dan tujuan kenapa saya pergi ke sana. Karena sebenarnya Hmm. saya pergi ke Danau Toba bukan hanya untuk berlibur, juga ada rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pihak sekolah. Jadi saya upayakan untuk tetap bisa menjelaskan apa kegiatan-kegiatan baik yang saya dapatkan di sana, apa program-programnya, dan bagaimana dampaknya untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Begitu ya Pak. Kalau misalkan untuk lanjut S2 ini Pak, kira-kira saya lihat sih kalau saya menilai sangat bagus sih untuk S2 Bapak guru yang potensial. Bapak juga sangat dirundukan orang tua, tapi kira-kira menurut Bapak ya, apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Eh, Eh, Kalau mm, ditanya ke rencana, kalau ditanya rencana yang tetap dilakukan, pasti saya tetap akan berbicara dan berkomunikasi kembali terhadap orang tua untuk sekedar memberikan penguatan dan keyakinan kepada beliau tentang maksud dan tujuan saya. Setelah itu, saya berupaya untuk segera menyiapkan segala macam tata tertib ataupun dokumentasi dan beberapa berkas-berkas yang saya butuhkan untuk saya bisa melanjutkan program S2 saya, Pak. oh, tadi kalau kita cerita Pak, pas Bapak pulang dari Danau Toba, Bapak disambut lagi artinya dari yang tidak ikhlas artinya setelah Bapak memberikan keterangan, orang tua akhirnya menjadi mengizinkan. Kira-kira apa ya yang Bapak lakukan atau semacam tanggung jawab atau semacam komitmen eh, supaya Bapak benar-benar diikhlaskan untuk melanjutkan S2? Oke, Ada nggak? yang kalau kalau yang saya pikirkan sih seperti ini Pak. Saya ketika nanti kan kebetulan mungkin saya jauh dari orang tua kan itu yang menjadi keberatan bagi beliau kan. Nah saya berencana untuk bisa berkoordinasi dengan saudara-saudara saya yang lain untuk bisa sekiranya menjaga orang tua saya dan ngobrol serta diskusi dengan mereka tentang bagaimana sih karakter dari orang tua ini sendiri Pak. Karena memang kalau kita bicara orang tua nih kan kadang-kadang anak-anak yang lain belum tentu bisa mengerti dan memahami bagaimana karakter orang tua. Jadi saya berupaya untuk bisa ngobrol dengan mereka tentang apa yang orang tua saya suka ataupun apa yang tidak. Jadi sih saya seperti itu agar nantinya ketika kebetulan mungkin ada rezeki saya bisa lanjut, mereka mungkin bisa menjaga orang tua saya gitu Pak. Oh, begitu ya Pak. Saya sangat mengapresiasi niat baik Bapak. Eh, Kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu kebetulan ini waktu saya sudah mau masuk ini kan sudah mau masuk. Apa kira-kira yang Bapak simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Cemana Pak? Mohon maaf Pak. Kebetulan saya sudah mau masuk ini. Iya, oke Kira-kira Pak. sebelum kita tutup Pak, saya tidak puas ini kalau tidak ada pernyataan Iya dari betul. Bapak. Kalau bisa Benar-benar kita Pak. lanjutkan lagi kok nanti setelah saya keluar, tetapi Oke. sebelum itu apa kira-kira ya yang Bapak simpulkan dari pembicaraan kita sekitar hampir 15 menit ini ya Pak? Oke, kalau saya yang bisa saya simpulkan, saya berterima kasih kepada Bapak yang sekiranya dari obrolan dan percakapan kita tadi, pada akhirnya membuka pola pikir saya, membuka pemikiran saya untuk bisa merencanakan sesuatu yang sebenarnya ada di depan saya, gitu Pak. Jadi saya berupaya untuk bisa membangun komunikasi yang baik kembali terhadap orang tua saya dan terhadap saudara-saudara saya, sehingga keinginan saya untuk tetap bisa lanjut S2 juga tetap bisa terlaksana dan saudara-saudara saya yang lain juga tetap bisa menjaga orang tua saya. Jadi dari obrolan kita ini seperti saya mendapatkan satu gambaran solusi baru yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Kebetulan saya mau masuk. Kalau ada nanti, kalau kira-kira masih ada yang mengganjal, boleh kita berdiskusi lagi. Saya selalu sedia waktu Pak. Boleh ya Pak? Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Siap, siap Pak, siap Pak.
Pak, stop recording kan, Pak? Iya, stop stop.